Anda pasti sudah tahu tentang persneling. Tapi apakah Anda tahu bagaimana mekanisme di dalam persneling saat Anda memindahkan gigi? Ternyata ada mekanisme yang cukup rumit karena melibatkan puluhan komponen. Dan mekanisme itu terjadi hanya dalam satu waktu, yakni saat Anda memindahkan gigi motor. Lalu seperti apa mekanismenya? Di dalam video ini, AutoExpose akan menjelaskan betapa rumitnya mekanisme yang ada di dalam persneling. Tapi tenang saja, karena kami akan jelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana agar lebih mudah dimengerti. Penampakan di dalam persneling motor kurang lebih seperti ini. Bisa Anda lihat ada rangkaian roda gigi dengan ukuran yang berbeda. Tujuan diciptakannya persneling itu ditujukan untuk mengubah jangkauan kecepatan roda kendaraan. Mungkin Anda belum tahu, kecepatan mesin paling rendah itu sekitar 1000 rpm. Anda bisa cek di tachometer saat mesin tidak digas. Tanpa transmisi, motor tidak akan bisa berjalan pelan karena apabila roda berputar 1000 rpm kecepatannya bisa lebih dari 40 km per jam. Namun dengan adanya transmisi, dari 1000 rpm pada mesin bisa direduksi hingga roda bisa berputar sangat pelan. Lalu seperti apa prinsip kerjanya? Transmisi menggunakan dua roda gigi yang memiliki jumlah mata gigi yang berbeda. Apabila ingin mengurangi kecepatan maka jumlah mata gigi pada gigi input harus lebih kecil dibandingkan jumlah mata gigi pada gigi output. Perbandingan jumlah mata gigi inilah yang menentukan kecepatan roda nantinya. Lalu pada transmisi itu ada beberapa tingkatan. Seperti gigi 1, gigi 2, gigi 3 dan seterusnya. Itu artinya di dalam transmisi tidak hanya terdapat satu rangkaian gigi. Seperti yang Anda lihat, ini adalah transmisi 5 percepatan sehingga ada 5 pasang rangkaian roda gigi. Lalu bagaimana mekanisme pemindahan percepatan dari netral ke gigi 1, ke gigi 2 dan seterusnya? Itu menggunakan rangkaian roda gigi geser. Misal saya punya dua roda gigi. Roda gigi A terkait dengan poros sementara roda gigi B tidak terkait dengan poros. Saat roda gigi A digeser ke roda gigi B, maka kedua roda gigi akan saling berkaitan. Sehingga secara tidak langsung roda gigi A juga terkait ke poros. Mekanisme ini biasa disebut dengan constant mesh. Sekarang mari kita bahas anatomi transmisi manual berikut. Di dalam transmisi 5 percepatan ini terdapat 5 pasang roda gigi yang terletak pada poros input dan poros output. Supaya lebih mudah, kita bagi roda gigi berdasarkan jenisnya. Yang pertama gigi bebas, ini adalah roda gigi yang tidak terkait dengan poros. Jumlahnya ada 5 dan masing-masing gigi memiliki jumlah gerigi yang berbeda. Kita beri nama gigi bebas 1 untuk yang paling kecil, sampai gigi bebas 5 untuk yang paling besar. Yang kedua gigi tetap. Gigi tetap terkait dengan poros. Jumlahnya hanya ada 2. Dan kedua gigi ini juga memiliki jumlah gerigi yang berbeda. Yang ketiga gigi geser. Gigi geser pada dasarnya sama seperti gigi tetap, tapi bisa digeser ke kanan atau ke kiri. Fungsi gigi geser ini adalah sebagai pengait untuk gigi bebas. Jumlahnya ada 3 dan jumlah geriginya juga berbeda. Pada posisi ini, ketiga gigi geser tidak terkait dengan gigi manapun. Sehingga meski poros input berputar, poros output tidak berputar. Atau ini disebut posisi netral. Saat gigi geser 3 dikaitkan ke gigi bebas 5 maka poros output akan berputar sesuai dengan putaran gigi bebas 5. Berapa putaran poros output? Tinggal hitung saja. Caranya bandingkan jumlah gerigi pada poros input dengan poros output maka Anda akan menemukan perbandingannya. Ini berarti kecepatan gigi 1 karena perbandingan atau reduksinya besar. Saat gigi geser 1 dikaitkan dengan gigi bebas 4, maka posisi gigi berpindah pada kecepatan 2 dengan rasio putaran sebagai berikut. Untuk gigi 3, yang dikaitkan adalah gigi geser 2 atau yang ada pada poros input. Ini akan mengaitkan poros input dengan gigi bebas 1 yang berkaitan juga dengan poros output. Sehingga poros output dapat berputar. Untuk gigi 4 dan 5 kurang lebih sama.
Lalu bagaimana mekanisme pemindahan gigi geser? Tidak mungkin kan, gigi geser bergeser dengan sendirinya? Itu benar sekali. Karena ada satu lagi mekanisme yang kita sebut dengan mekanisme pemindah roda gigi. Mekanisme ini terdiri dari pedal perseneling, tuas penghubung, tabung selektor, dan garpu pemindah. Di sini Anda perlu fokus pada dua komponen yakni tabung selektor dan garpu pemindah. Tabung selektor bentuknya seperti tabung yang memiliki alur. Sementara garpu pemindah memiliki tonjolan yang masuk ke dalam alur tabung selektor. Apabila tabung selektor diputar, maka garpu pemindah akan bergeser ke kanan atau ke kiri sesuai alur pada tabung. Jika kita pasang pada transmisi, gerakan garpu pemindah tersebut akan menggeser gigi geser sampai gigi tersebut berkaitan. Kemudian untuk memutar tabung, digunakan pedal transmisi yang dibantu oleh tuas penghubung. Mekanismenya seperti pada video. Sistem pemindahan ini disebut sequential shifting, yakni pemindahan roda gigi hanya menggunakan dua gerakan, gerakan ke atas dan ke bawah. Itulah animasi tentang transmisi manual sepeda motor. Jangan lupa subscribe karena masih banyak animasi yang akan kita bahas.